Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi dipertemukan di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 dengan tema api neraka pada saat ini. Tentunya kita bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Allah sudah memberkati saudara dan saya, dan pada saat ini kita kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Itulah sebabnya untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita mempelajari, mari kita mengulangi kembali pelajaran Sekolah Sabat yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini. Ayat tema pelajaran kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita manusia fana dan jiwa tidak bergentayangan setelah kematian dan jiwa itu mati. Namun, kebanyakan orang Kristen percaya dan mengajarkan bahwa kita memiliki jiwa yang tidak berkematian atau memiliki kekekalan yang akan tetap hidup setelah kita mati. Namun, tidak ada konsensus di antara orang-orang Kristen tentang kemana jiwa harus pergi setelah kematian, karena itu bukanlah doktrin Alkitab. Dan oleh karena pandangan tersebut, maka beberapa teori telah bermunculan. Kita akan melihat bersama-sama pelajaran kita untuk beberapa menit ke depan ini mengenai teori-teori tersebut. Kita akan mempelajari jiwa abadi, ulat-ulat yang abadi, kemana seharusnya jiwa itu pergi, neraka, api penyucian, atau surga. Siapakah yang dapat menjadi abadi dan bagaimana mendapatkan keabadian ataupun kehidupan kekal itu? Ulat-ulat yang abadi. Yesaya 66 ayat 24 mengatakan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Apa maksud dari ayat ini? Kata ulat dalam ayat ini juga dalam kutipan Yesus dalam Markus 9 ayat 44, 46, dan 49 mengacu pada cacing atau ulat yang memakan tubuh yang membusuk. Apakah cacing itu abadi? Ulat-ulat itu pada akhirnya akan menyelesaikan tugasnya. Artinya mereka akan memakan mayat yang mereka makan. Tubuh fisik bukan jiwa yang tidak berwujud. Dan itu konsep yang sama dengan api yang bertahan sampai semuanya habis, atau api kekal yang ada di neraka. Baik Yesaya maupun Yesus menggunakan metafora ini untuk memaksa kita memilih antara dua tujuan. Yang pertama adalah kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Kalau kita membaca di dalam Markus 9 ayat 48 dan juga Yesaya 66 ayat 24, ada adegan kiasan yang menakutkan yang digambarkan di sini. Ialah medan perang dengan musuh-musuh Tuhan mati di atas tanah dan dihancurkan. Mayat-mayat yang tidak dimakan api diuraikan oleh ulat-ulat. Atau mungkin pertama-tama oleh ulat dan kemudian oleh api. Bagaimanapun juga tidak ada referensi apapun soal jiwa yang dinyatakan keluar dari kehancuran tubuh dan terbang ke neraka pada saat mati. Jadi kalau kita melihat mengenai ulat-ulat yang tidak akan mati atau abadi ini memiliki pengertian yang pertama. Ini merupakan gambaran bersifat fisik. Orang jahat ini terlihat dan mereka memiliki tubuh fisik. Yang kedua, tidak ada ayat Alkitab yang mengisyaratkan bahwa ulat-ulat ini diberkati dengan keabadian. Tidak ada keajaiban ilahi yang dilakukan kepada mereka. Dan yang ketiga, gambaran ulat-ulat yang memakan mayat orang jahat ini merupakan metafora yang sama dengan gambaran api yang tidak akan padam. Jadi ini berarti bukan ulat yang akan makan terus-menerus tanpa berkesudahan, ataupun api kekal ialah api yang tidak akan pernah padam. Ulat akan menyelesaikan tugasnya manakala segala sesuatu yang ia lakukan telah selesai. Marilah kita memilih untuk kita tetap setia kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan kehidupan kekal, atau kita memilih untuk mendapatkan kebinasaan kekal. Ini merupakan pilihan-pilihan saudara dan saya. Kemana seharusnya jiwa itu pergi? Apakah ke neraka? Markus 9 ayat 43 menyatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Apakah yang dimaksudkan dengan api yang tak terpadamkan? Kalau kita melihat pelajaran ini hampir sama dengan pelajaran sebelumnya, pengertian mengenai kekal, abadi, atau tak terpadamkan. Neraka adalah api abadi tempat orang berdosa dihukum. Apakah itu berarti orang berdosa akan terbakar selamanya? Akan dihukum untuk selama-lamanya?
apakah api ini tidak akan pernah padam? Kata kekal atau selamanya memiliki beberapa arti dalam firman Tuhan. Yang pertama, keabadian dengan awal dan akhir. Misalnya perbudakan dari awal sampai akhir. Ketika dia lahir dia sudah menjadi budak, sampai ia mati ia menjadi budak. Yang kedua, keabadian dengan awal tapi tanpa akhir. Contohnya, kehidupan kekal orang yang ditebus. Kita tahu bersama apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan binasa, memperoleh kehidupan yang kekal. Kita ada awal, kita diciptakan, tetapi kita tidak akan ada akhir, bahwa kita akan hidup untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah keabadian tanpa awal atau akhir. Dan ini hanya ditujukan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memilikinya. Di mana letak api abadi menurut ketiga pengertian ini? Menurut Maleakhi 4 ayat 1, neraka atau api abadi akan dimulai pada hari yang akan datang, menyala seperti perapian. Jadi kalau ada ajaran yang saat ini mengajarkan bahwa neraka ada di bawah tanah, atau ketika kita mati maka kita yang contohnya tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan langsung pergi ke neraka, itu merupakan ajaran yang tidak mendasar, karena firman Tuhan tidak menyatakan seperti itu. Firman Tuhan menyatakan neraka ini akan dimulai pada hari yang akan datang, berarti belum ada pada saat ini. Dia akan menyala seperti perapian. Itu akan berakhir ketika tidak meninggalkan akar maupun cabang bagi mereka. Dan ketika semuanya sudah dilahap oleh nyala api seperti perapian ini, maka api pun akan padam. Jadi yang dimaksudkan dengan kekal di sini adalah sifat penghukumannya ialah kekal. Yudas 1 ayat 7 memperkenalkan contoh dari api abadi ini, api yang membakar Sodom dan Gomora. Api itu dimulai ketika Lot dibawa keluar dari Sodom. Itu berakhir ketika semua kota telah dikonsumsi sepenuhnya. Kita tahu bersama cerita Sodom dan Gomora ini, oleh karena penolakan terus-menerus dari kasih karunia yang Allah berikan kepada kota ini untuk beberapa waktu lamanya, dan pada akhirnya mereka harus mendapatkan penghukuman, mereka harus dibakar. Dan Yudas menggunakan contoh Sodom dan Gomora ini untuk menjelaskan api abadi. Bukan apinya yang abadi, tetapi penghukumannya sifatnya abadi, di mana api ini melahap habis seluruh kota tersebut sampai ke akar-akarnya, dan setelah itu api itu padam dan kota tersebut tidak ada lagi. Neraka digambarkan sebagai lautan api dalam Wahyu 20 ayat 11-15. Api ini akan dimulai pada hari penghakiman terakhir. Itu akan berakhir setelah setiap orang berdosa yang terkutuk telah mati kematian kedua. Tidak seorang pun akan menderita selamanya, bahkan setan pun tidak, dan tidak akan ada lagi untuk selama-lamanya. Yeskel 28 ayat 19. Semua referensi Alkitab tentang api kekal harus dilihat sebagai kiasan kepada danau api pasca 1000 tahun dari Wahyu pasal 20. Jadi tidaklah Alkitabiah untuk berbicara tentang neraka yang sudah ada pada saat ini dan terus menyala dan tidak pernah padam. Selanjutnya, api penyucian. Ibrani 9 ayat 27 menyatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Api penyucian digambarkan sebagai tempat atau keadaan antara surga dan neraka. Di sana, jiwa-jiwa disucikan dari dosa mereka sebelum masuk ke surga. Kerabat atau teman, bahkan keluarga mereka yang masih hidup seharusnya menjadi perantara bagi mereka yang telah meninggal melalui doa-doa untuk penebusan dosa mereka. Dan kalau kita melihat akan ajaran ini, ide ini digabungkan dengan ide kekafiran tentang neraka yang membara dengan praktek pagan yang berdoa bagi orang-orang yang sudah mati. Ajaran-ajaran ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan menyatakan orang mati bukanlah jiwa yang sadar. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, tidak seorang pun dapat menguduskan atau mentransfer kekudusannya kepada orang lain. Urusan keselamatan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yakni Yesus Kristus. Dan setelah kematian hanya ada penghakiman, tidak ada keadaan peralihan. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan memalsukan karakter Allah, bahwa Dia akan dianggap kejam, pendendam, sewenang-wenang, dan tidak menjalankan pengampunan. Jadi, yang sesuai dengan firman Tuhan adalah bahwa pada saat manusia mati, maka mereka tetap tinggal beristirahat tanpa kesadaran di kuburan mereka. Dan ketika Tuhan datang, maka mereka akan dibangkitkan kembali. Bagi mereka yang setia kepada Tuhan akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dan bagi mereka yang tidak setia kepada Tuhan akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Di mana pilihan kita? Selanjutnya, surga. Apakah ketika manusia mati maka akan langsung pergi ke surga?
Wahyu 13 ayat 6 mengatakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Siapakah yang tinggal di surga? Kalau kita melihat menurut Alkitab, ada Tuhan, para malaikat, Henok, Elia, Musa. Ketika dia mati, dia dibangkitkan dan dia diubahkan, dan dia masuk ke dalam kerajaan surga, dan mereka yang dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tidak ada jiwa yang tidak berwujud yang tinggal di sana. Pada kenyataannya, kuburan adalah tempat peristirahatan bagi orang mati yang secara tidak sadar menunggu kebangkitan terakhir pada waktu kesadaran mereka akan dipulihkan. Kalau kita melihat mereka yang telah masuk ke dalam kerajaan sorga yang telah kita bahas tadi, yakni Henok, Elia, dan lain sebagainya, mereka ini naik ke surga. Mereka telah dibangkitkan bagi mereka yang telah mati. Ada yang tidak mati, contohnya Henok, Elia, tetapi Musa dan juga mereka yang dibangkitkan bersama Yesus, mereka mengalami kematian dan mereka dibangkitkan. Dan ketika mereka telah dibangkitkan, tubuh mereka diubahkan, disempurnakan, dan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada informasi di sana dinyatakan bahwa ketika mati maka tubuh fisik masih ada di dalam kuburan, tetapi ada tubuh jiwa yang berbeda dengan tubuh fisik yang akan langsung ke surga. Pandangan seperti itu tidaklah alkitabiah. Paulus menjelaskan bahwa kita akan pergi ke surga pada kedatangan kedua dengan tubuh fisik kita. Yang mati akan dibangkitkan dan yang hidup akan diubahkan. Orang mati, bahkan orang benar yang mati, bukanlah jiwa tanpa tubuh yang melayang di sekitar surga, menunggu dengan sabar untuk dipersatukan kembali dengan tubuh mereka pada kebangkitan terakhir. Jadi ketika mati, manusia beristirahat dari jerih lelah dan akan tunggu untuk dibangkitkan. Jika tidak ada kebangkitan, maka juga mereka yang telah meninggal dalam Kristus telah binasa. Itulah sebabnya ada janji kebangkitan bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Kematian bagi mereka yang setia kepada Tuhan hanya seperti tidur. Kita beristirahat dari jerih lelah kita di dunia ini, dan kita akan dibangkitkan manakala Tuhan datang kembali. Dan kita akan bertemu bersama-sama dengan Dia. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada saat ini, manusia yang telah mati tidak ada di surga, tetapi mereka sedang beristirahat di kuburan mereka. Dan ketika Tuhan datang, maka ada kebangkitan. Pertanyaan selanjutnya ialah, siapa yang dapat menjadi abadi? Bagaimanakah mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Kita telah belajar bahwa hukuman kekal memiliki akhir. Dan apakah hidup yang kekal juga memiliki akhir? Tuhan adalah satu-satunya makhluk yang benar-benar abadi. Dialah satu-satunya yang dapat memberi dan memelihara kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua makhluk ciptaan memiliki dan akan memiliki keabadian bersyarat. Apa keabadian bersyarat ini? Doktrin Alkitab mengajarkan bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diberikan keabadian atau kekekalan, tetapi sifatnya bersyarat. Apabila mereka terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka mereka akan menikmati keabadian yang Tuhan berikan. Mereka akan hidup selama-lamanya di Taman Eden. Tetapi pada akhirnya kita tahu bersama ceritanya, mereka memutuskan untuk berpaling dari Tuhan. Mereka melakukan kesalahan, dosa masuk ke dalam dunia, dan pada akhirnya manusia tidak memiliki keabadian yang kekal yang diberikan Allah kepada mereka sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan pernah mati? Jawabannya sederhana. Kita dapat temukan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Karena kita akan dekat dengan Yesus selamanya setelah kedatangan keduanya, kita tidak akan pernah mati, asalkan kita memiliki anak. Siapa anak ini? Ialah Yesus Kristus. Mari kita terus datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, berada di dalam Kristus, sehingga karunia hidup kekal tersedia bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Ialah saudara dan saya. Yesus akan datang, tapi bukan untuk memerintah sebagai pangeran sementara. Dia akan membangkitkan orang benar yang mati, mengubah orang suci yang hidup menjadi keabadian yang mulia, dan bersama orang suci mengambil kerajaan di bawah kendali seluruh surga. Kerajaan ini tidak akan pernah berakhir. Kemudian mereka yang dengan sabar menunggu Yesus akan dijadikan seperti Dia. Allah adalah Allah yang kasih. Ia adalah Allah yang penyayang, panjang sabar, besar kemurahannya di dalam kehidupan kita. Allah bukanlah Allah yang kejam. Neraka bukanlah menunjukkan kekejaman Tuhan, tetapi justru kasih Tuhan kepada mereka yang memutuskan untuk tidak setia kepada Tuhan.
Dan bagi kita yang setia kepada Tuhan, ada jaminan keselamatan yang Ia berikan kepada kita, dan realisasinya manakala Ia datang kembali, dan surga akan menjadi milik saudara dan saya. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.